Bapak Yahweh kamu itu. Di Alkitab sudah dikatakan, bukan orang Israel, bukan orang Yahudi, dan juga bukan orang yang non-Yahudi. Kamu tahu tidak? Saya mau bilang begitu sama dia. Kalau kamu tidak tahu sendiri dari hubungan dengan Roh Kudusmu itu, lebih baik kamu diamlah. Kamu tidak tahu pada siapa kamu berbicara ini, kepada dunia. Di YouTube kamu itu malu. Jadi jangan lagi kita mau dikibulin sama nama-nama itu tuh. Justru dia kan taunya dari orang, bukan dari Alkitab. Kita yang sudah tahu dari Alkitab, kita percaya itu sebabnya dengan Yesus Kristus. Kalau Yahweh itu tidak berakhir di Yesus Kristus, berarti kamu tuh akan binasa. Bukankah bangsa Yahudi itu sudah dikatakan oleh Tuhan seorang bangsa yang bebal? Dan yang akan diselamatkan itu sisa-sisanya. Jadi betul sekali yang Ibu Diana bilang sama Pak Edwin, bahwa nggak ada keselamatan itu selain di dalam nama Yesus Kristus. Boleh kamu pakai nama Yahweh, boleh. Tapi kalau tidak ada Yesus Kristusnya, berarti belum sampai ke salib. Belum sampai ada darah yang ditumpahkan, karena pada waktu perjanjian lama kan darah-darah binatang. Di situ mulainya ada agama. Jadi kita harus tahu jelas kenapa ada perjanjian baru. Malu dong Rasul Paulus kalau dia tidak benar mengatakan di buku Ibrani bahwa perjanjian yang lama itu tidak sama. Ini ada di Hebrews 8 dari 1 sampai 13. Tidak sama dengan yang baru ini. Jadi kan ada kelainan. Yang satu harus dibuang karena sudah usang. Iya, karena itu berdasarkan Judaism, keagamaan. Betul. Sebab imam besar kita itu bukan imam besar yang berdasarkan perjanjian lama dari hukum Taurat. Lihat itu ayatnya yang kelima. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Sama seperti yang diberitakan kepada Musa. Kita bukan berdasarkan itu lagi. Ayat yang ke-6 tuh. Ibrani 8 ayat yang ke-6. Tetapi sekarang. Baca itu 100 kali. Sekarang. Sekarang nih, saya waktu masih hidup nih di atas muka bumi ini. Yesus telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung. Karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia. Dan apa? Yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu, yang lama itu, tidak bercacat,
Kalau yang lama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Makanya waktu saya baca ini, oh jadi perjanjian lama itu Bapak ada cacatnya ya. Ya adalah. Begitulah kita kalau berbicara tuh dengan Bapak surgawi. Ya adalah. Karena aku akan mengadakan yang kedua. Yang lebih tinggi. Jauh lebih agung. Tuh ayat yang ke-6. Jadi kalau ada cacat, kenapa yang cacat itu yang kita pegang? Bukankah kita mau yang sempurna? Sebab Allah menegur mereka ketika Ia berkata, ayatnya yang ke-8, sesungguhnya akan datang waktunya. Sudah datang tidak waktunya? Jawab. Tadi ayat yang ke-6, sekarang. Sebab akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Dengerin Tuhannya. Jangan Musanya yang didengar. Musa itu hanya hamba Tuhan. Kita dengar Tuhannya yang mengatakan itu kepadamu. Kepada Musa. Di perjanjian lama. Aku akan mengadakan perjanjian baru. Dengerin tuh. Tuhan bilang apa? Perjanjian baru. Bukan yang lama, bukan yang bercacat itu. Yang baru itu lebih mulia, lebih tinggi. Tuh, kata ayat yang ke-6. Ya, jadi perhatikan di sini. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka, ayat yang ke-9. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia. Katakan 100 kali, sebab bangsa Israel tidak setia. Sebab kaum Yehuda tidak setia. Kita semua tidak setia. Ya. Kepada perjanjianku. Dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Jadi kalau mereka sudah ditolak, sekarang mereka mau berkuak-kuak lagi. Oh, nanti saya pikirkan dulu lah dengan kalender Yahudi. Forget you. Siapa kamu? Kamu juga orang yang kayak begini. Sama kayak kita yang dibilang oleh Tuhan itu tidak setia. Pemberontak tuh kita. Lalu ayatnya yang ke-10, maka inilah perjanjian yang Tuhan adakan dengan kaum Israel sesudah waktu apa? Waktu itu. Waktu yang lama itu tuh. Waktu sudah keluar dari tanah Mesir. Perjanjian lama itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka. Menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi waktu perjanjian lama itu perjanjian jasmaniah. Ingat itu. Sebab kita sudah berdosa. Hilang kemuliaan Tuhan. Mulai agama-agama, mulai lembu emas keluar. Atas pimpinan siapa lagi? Atas pimpinan Aaron. Yaitu pendeta Tuhan yang dipilih dari suku Levi. Suku yang sengaja dipilih Tuhan untuk menjadi apa? Pendeta.
mediator antara kaum Israel dengan Tuhan pada waktu itu. Si Musa saja sampai marah dia karena abangnya sendiri yang memimpin ada lembu emas di situ keluar. Ya. Nah, ini dulu ditulis oleh Tuhan di atas batu. Batu jasmania. Sekarang di atas apa? Di dalam hati. Jadi Tuhan tidak melihat Israelnya, Yerusalemnya, kamu menyembah di sana kek, di mana kek. Bukan itu. Kita menjadi Yahudi rohani. Israel rohani. Itu sebabnya Tuhan bilang ada Yerusalem baru. Bukan yang lama. Siapa itu? Yesus itu sendiri, Yerusalem baru. Jadi kalau kamu hanya percaya sama Yahweh saja, Yeshua HaMashiach yang tidak sampai ke salib itu, kamu binasa. Ini Alkitab yang mengatakan. Ya. Ayatnya yang ke-11, dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya. Sebab apa? Semua sudah mempunyai Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang mengajar kita. Ayat yang ke-12, sebab aku, Allah, Tuhan, akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Dosa-dosa kita itu tidak akan diingat. Karena yang akan diingatnya apa? Ini, perjamuan kudus ini. Ingatlah akan kasih karunia dan kebenaran Tuhan sudah dinyatakan di kayu salib Calvary, Golgata. Amin, amin, amin. Ayatnya yang ke-13, oleh karena Tuhan berkata tentang perjanjian yang baru. Ia mengatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua dan usang, telah dekat kepada kemusnahannya. Itu sebabnya bukan Musa yang membawa bangsa Israel ke tanah berjanji, ke tanah perjanjian. Melainkan siapa? Joshua. Itulah, sesudah 5 buku Musa itu, keluarlah buku Joshua. Disitulah kita kenal nama Yeshua. Ya. Tapi di situ Yeshua-nya masih apa? Masih tersembunyi. Belum menyatakan dirinya. Masih pre-Calvary. Nah, sekarang sudah waktunya Tuhan menyatakan dirinya. Namanya sudah diikrarkan dari surga. Namakanlah dia Yesus Immanuel. Jadi barang siapa yang menolak nama Yesus Kristus, terima risikonya. Jangan lagi membangga-banggakan Israel Yahudi. Kita bukan disuruh Tuhan untuk menjadi bangsa Yahudi. Tidak. Tuhan itu Tuhan atas segala ciptaannya. Al-Halik, langit, bumi, dan segala isinya. Itu sebabnya ada perjanjian baru. Perjanjian baru itulah yang menggenapi, yang menyudahi expiration date itu ada di perjanjian lama itu. Di perjanjian baru tidak ada expiration date-nya. Karena adanya apa? Kekekalan. Jadi bersukacitalah kita. Dan biar Ibu Diana terus menjadi alat Tuhan untuk temannya. Amin, amin. Hallelujah to the King of Glory, Jesus the Christ, the risen Savior yang kita percaya itu.
Amin. 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 Terima kasih Sister Maria, luar biasa penjelasannya ya. Amin. Ya, kembali ke topik tadi yang disampaikan oleh Ibu Diana, saya teringat ya, Sister Maria dengan satu ayat dalam Ibrani pasal yang kelima, ayat yang, sebentar saya kesetuju dulu, bahwa mereka itu hanya susu aja yang diminum. Jadi pengajaran-pengajaran tentang kebenaran nggak bisa mereka makan. Ibrani pasal kelima ayat yang ke-13 kalau saya tidak, oke, benar 13. Saya bacakan ya. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran dan kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ya, jadi mereka nggak mengerti, mereka nggak memahami, di situ dikatakan memahami ajaran tentang kebenaran. Ya, apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Diana, Sister Maria, saya percaya kita yang saat ini memahami, kita ditugaskan Tuhan untuk terus mendoakan, memberitakan, dan menyampaikan. Karena masih banyak yang bayi, yang anak-anak kecil gitu, yang masih suka susu, nggak bisa menerima hal-hal yang keras. Nah, inilah yang menjadi apa namanya persoalan kita hari-hari ini ya. Tapi saya percaya tadi disampaikan oleh Sister Maria, Roh Kudus, ya Roh Kudus itu harus memanifestasikan dirinya dalam hidup kita. Kalau tidak, ya kita hanya menyampaikan pemahaman pengajaran kita seperti itu. Pak Pendeta yang masuk Master Teologi ya, tapi tidak ada dampak ya. Jadi apapun yang mereka sampaikan setelah pindah agama pun tidak menjadi ini. Kelihatannya seperti aduh hanya murahan sekali hanya untuk kebutuhan-kebutuhan untuk mereka beralih. Ya, mungkin ada lain yang mau tambahkan atau mau berikan kesaksian atau mau memuji Tuhan? Ya, cuma nambahkan aja sih. Iya, silakan Ibu Meli. Mereka itu menggenapi kan firman Tuhan yang terkemudian dengan adanya mereka menggenapi firman Tuhan juga. Yang terdahulu jadi yang terkemudian. Banyak yang dipanggil, Sedikit yang sedikit yang terpilih. dipilih. Iya, iya, iya. Jadi ya biar aja itu pilihan mereka. Mereka sudah dewasa. Silakan kalau sudah mau doa, tidak apa-apa kita doakan. Tapi mereka tuh sudah dewasa semua loh. Kan hidup ini pilihan. Ya kalau Roh Kudus taruh di hati untuk doakan silakan. Tapi yang saya tahu itu mereka tuh ada juga bilang kalau ada orang murtad tidak ada pengampunan ya di perjanjian baru. Di perjanjian lama juga ada sih. Tapi tinggal kemurahan hati Tuhan saja kalau mereka mau balik. Karena kalaupun mereka balik itu ada bayar harga yang sangat mahal. Amat sangat mahal. Soalnya mereka tuh pagi pandai sudah tahu kebenaran. Gitu. Itu bahaya sekali. Jadi ya, apapun itu lepas dari firman Tuhan tapi menggenapi juga. Itu jadi pelajaran buat kita, semakin keluarga kita, teman-teman kita mengingatkan juga agar benar-benar itu
memuliakan Tuhan, bersandar sepenuhnya ke Tuhan, karena kita kan juga lagi pemisahan, masa-masa pemisahan juga toh sekarang. Kita banyak, jadi pelajaran buat kita sih untuk selalu waspada, waspadalah. Kita tidak ikut-ikutan terjebak, dan tugas kita ingatkan teman, saudara, seperti yang Bursian juga tadi, bagus dia sudah peringatan. Tinggal darah tertanggung ke dia sendiri gitu. Jadi kita tetap ada actionnya, kita ingatkan. Ya. Kalau mereka memilih, itu pilihan hidup mereka. Itu sih. Oh iya, kemarin juga hari Minggu ya, aku kesaksian sedikit ya. Maaf Ya, ya silakan. kalau aku Silakan. jadi kan si Delon ulang tahun dirayain bersama ponakan gitu di tempat adik gitu. Nah, biasalah kan orang Batak setelah habis acara ulang tahun nyanyi-nyanyi pasti ya. Nah, setelah mereka, ayo kita nyanyi gitu, ayo gitu. Aku ambillah lagu apa ya? Oh, biar bumi akan berlalu gitu. Aku nyanyikan, pada senang, pada joget ya kan. Terus kedua, ganti lagi nyanyinya gitu. Aku ganti. Seperti wanita mengurapimu gitu kan. Terus, gantilah. Pada ngomong semula kan. Gantilah, nyanyi Tuhan mulu gitu. Jangan nyanyi Tuhan terus gitu kan. Ganti aja, kita nyanyi lagu Batak dulu gitu. Iya nggak apa-apa lagu Batak, tapi ya tetap kita memuji Tuhan. Kan lagu Batak juga banyak pujian buat Tuhan gitu kan. Yang itulah gitu. Yang lagu-lagu zaman sekarang, yang kayak selingkuh apa segala macam gitu. Terus aku bilang gini, kalau kita renungkan sebenarnya lagu Batak itu memang bagus bagus itunya, nadanya gitu. Enak didengar gitu. Tapi di balik itu kan sepertinya itu kan enggak apa namanya ya itu racun buat kita. Kenapa? Kalau kita sering nyanyikan itu jadi dua buat kita gitu. Kenapa? Masa kita menyanyikan itu seolah-olah senang. Coba kalau itu terjadi sama kita, pasti kalian nangis darah karena belum kalian rasakan ada gimana dihianati. Saya bilang gitu kan. Kamu sok rohani, sok religius gitu. Bukan sok religius. Emang pilihan itu, hidup itu pilihan. Kalau kalian masih memilih keduniawian, nggak apa-apa. Aku nggak bakal memaksa kalian. Tapi aku pilihanku tetap, aku akan belajar lebih rohani lagi dalam arti bukan sok rohani aku gitu. Ya udahlah, itu mulu gitu. Tuhan mulu. Iya sehari-hari. Coba kalian pikir, napas kalian itu bukan dari mana, dari Tuhan. Setiap detik helaan napas kita itu pemberian Tuhan. Aku bilang gitu. Jadi, udahlah nanti gitu. Kita bergembira dulu lah, senang-senang gitu. Ya udah, kalau udah itu kalian nyanyikan, aku nggak mau ikut gitu. Terus orang itu pada ngomongin aku nggak. Kalau mungkin ya, kalau dulu sebelum sungguh-sungguh sama Tuhan ya, mungkin aku merasa malu ya, sedih gituin. Pasti kok apaan sih gitu. Tapi aku tetap sukacita gitu meskipun orang itu saudara-saudaraku semua membuli aku nggak apa-apa gitu. Karena mereka menganggap masih lama Tuhan Yesus datang gitu. Tapi tetap aku doakan saudara-saudaraku biar mereka di zaman Roh Kudus untuk memahami situasi sekarang ini gitu. Terima kasih ya. Amin. Haleluya. Amin. Luar biasa. Wow. Kesaksian yang luar Memang biasa kalau ya. mau mengikut Yesus itu, kan udah dibilang, kita akan menghadapi siapa? Musuh kita. Jadi nggak apa-apa, maju terus saja dengan Yesus. Amin. Kan dia udah kemenangan kita, ya enggak? Amin. Jadi setiap hari kita berkemenangan terus hidupnya. Karena mereka belum tahu, seperti yang tadi Ibu Rostiana bilang. Makanya Ibu Rostiana itu dipanggil oleh Yesus itu untuk tetap menjadi
saksi dan teman Amin. Yesus. Amin. 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 Amin, amin, amin. Maju Dukung terus dalam Bu doa ya Rosiana ya. semua ya. Maju Iya terus, Pak, pantang iya mundur. Pak. Karena Dukung, ya ada kuasa dalam hidup kita. amin. Dan Amin. Alkitab bilang kuasa itu lebih besar. Kuasa Tuhan. Iya, kuasa itu yang ada dalam kita lebih besar daripada kuasa di dunia ini. Amin. Wow, luar biasa. Dukung dalam doa ya Bapak Ibu semuanya. Biar Amin. kuat. Yes. Amin. Yes. Kita saling dukung di doa. Amin, amin. Ya, ada lagi dari teman-teman atau kita nyanyi satu lagu dulu baru kita lanjut ya mungkin kesaksian atau apa gitu. Apa ya, kita nyanyi satu lagu dulu ya. Oh iya, praise the Amin. Lord. Ya, memang dunia ini ya tempatnya kejahatan ya. Kita perlu Tuhan untuk menuntun jalan kita, langkah kita. Amin. Amin ya. Oke, baik, Ibu Seba sudah kembali, jadi saya serahkan kepada Ibu Seba. Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Terima kasih buat kesaksian dan firman Tuhan yang disampaikan Sister Maria dan sharing yang kita sudah sama-sama bagikan pada malam saat ini. Saya percaya kita semakin hari semakin diteguhkan Tuhan, Amin. semakin dikuatkan untuk terus maju hanya memandang kepada Yesus Amin. dan kepada firman-Nya, sebab Dia firman yang hidup. Jadi ya seperti saya sampaikan bahwa Ibu Meli, bahwa hari-hari ini firman Tuhan terus akan tergenapi. Jadi Amin. ya banyak yang terpanggil tapi sedikit yang akan terpilih. Jadi kita terus harus teguh, kuat supaya kita menjadi orang-orang yang terpilih. Amin. Amin. Gadis-gadis Yes, yang bijaksana, yang hidup dalam melakukan firman ya, bukan apa kata orang, tapi hidup di dalam firman dan dipimpin Roh Kudus. Itu yang kita butuhkan di sepanjang hidup kita sampai Kristus datang menjemput Amin. kita. Haleluya. Jadi ya memang di luar sana itu banyak kabar sana sini tuh nggak enak. Kalau kita ikuti terus tuh, aduh, ada yang bilang besok harus rapture lah, besok terjadi beginilah, terjadi begini. Tapi ya saya bilang mari kita pandang Yesus dan pandang firman. Amin. Haleluya. Patokan kita, dasar kita karena firman ya, firman Tuhan. Jadi ya kadang kalau kita dengar sana sini itu membuat hati ini menjadi galau, menjadi takut, menjadi gelisah. Aduh, nanti gimana? Jadi sudah banyak akhirnya kita beri kesempatan bagi iblis, iblis akan dengan senang hati dia akan semakin menambah rasa takut, rasa gelisah. Tapi ketika kita taruh hati kita di dalam firman, firman itulah yang akan memproteksi hati dan iman kita. Jadi memang semua akan tergenapi. Jadi ya bagian kita hanya tetap teguh iman. Amin. Amin. Menantikan waktu Tuhan dan rencana Tuhan terus tergenapi dalam kehidupan kita. Baik. Bu Ya, Seba, ya. maaf saya tambah sedikit. Saya tadi teringat ya, disampaikan oleh Sister Maria tentang Harun ya. Harun. Saya itu jadi kepikiran ya. Memang tidak mutlak itu seorang yang dipilih Tuhan itu bisa diikuti perkataannya, belum tentu ya, belum tentu. Seperti Harun itu kan mengajak mereka menyembah patung. Saya langsung kepikiran gini, nanti kalau kita disuruh kita tanya sama Harun gitu. Kenapa sampai engkau bahwa umat Tuhan menyembah berhala? Saya jadi berarti banyak hamba Tuhan itu yang kita nggak bisa pegang kata-katanya ya Bu Seba ya. Kita harus pegang kata firman Tuhan.
Amin. Amin. Kita harus pegang apa yang Tuhan sampaikan ya Tuhan. Karena tadi penjelasan di Ibrani 8 itu memang benar sekali. Iya, Luar biasa. iya, betul, betul. Iya. Amin. Ya, itu saya ingat tadi penjelasan itu, makanya saya agak sedikit terganggu dengan hamba-hamba Tuhan yang hari-hari ini merasa mereka seperti Tuhan dan bahkan lebih dari Tuhan. Ya, itu sangat-sangat disayangkan ya. Iya. Tuh. Makanya di skill itu berbicara tentang gembala-gembala yang hanya memerah susu dan madu dari jemaat itu yang akan dipertanggungjawabkan kan. Makanya ya itu semua akan dipertanggungjawabkan. Jadi kita harus tetap minta supaya apapun yang kita beritakan dasarnya itu karena firman dan kasih, karena Amen. firman Tuhan dengan jelas bahwa langit dan bumi akan berlalu. Semua akan berlalu, tapi kasih firman itu tidak akan pernah berlalu. Perkataan firman itu tidak akan pernah berlalu. Manusia akan berlalu, semua akan berlalu dan kembali. Jadi kembali kepada firman, karena ya firman dunia ini dibentuk oleh firman. Jadi yang saya katakan bahwa ya hari-hari ini ketika kita ada dalam firman, maka firman itu akan memproteksi hati kita, pikiran kita, iman kita, cara kita memandang, mendengar, cara kita menyampaikan, dan Roh Kudus itulah yang dijanjikan sebagai penolong yang setia. Itu yang akan memimpin kehidupan kita. Jadi akan semakin meneguhkan hati kita, iman kita, pikiran kita. Jadi ketika kita taruh hati kita, pikiran kita dalam pimpinan Roh Kudus, ya Roh Kudus yang ambil alih. Roh Kudus yang ambil alih. Jadi pemberitaan firman yang kita sampaikan bukan karena atas pengertian pikiran kita, tapi oleh hikmat dan pewahyuan dari firman itu yang akan terus berbicara bagi kita. Jadi itu semua. Wow, luar biasa ini ya. Dia skill ya, 24. Tuhan Gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Jadi ini yang harus kita uji. Dan saya dapatkan kebenaran ini di tahun 2019. Dan ketika saya terima kebenaran ini, saya bilang, wow, ini berarti akan datang waktunya bahwa gembala-gembala, apalagi kita sebagai pemimpin-pemimpin umat, nah ini yang harus kita terus mengoreksi dalam penggembalaan kita. Kita harus tahu bahwa yang kita gembalakan ini adalah biji matanya Tuhan. Amin. Mereka adalah biji mata Tuhan. Jadi ya ketika kita menyampaikan firman, ketika kita menyampaikan teguran-teguran kasih, itulah yang akan membuat jiwa-jiwa itu akan semakin dekat dengan Tuhan, bukan semakin lari. Tapi kebenaran firman kasih itulah yang akan mendidik setiap kita. Bahkan kami, mungkin saya salah satu yang dipercaya untuk menggembalakan. Saya pun harus tunduk kepada firman, bukan kepada karena saya mungkin punya jabatan atau apa. Aduh, itu ya seperti yang tadi sampaikan Sister Maria di awal itu ya. Jadi hati ini yang harus kita terus jaga di hadapan Tuhan. Dalam kita menggembalakan domba-domba yang dipercayakan. Jadi ya siapapun yang ada di sekeliling kita, dia itulah jiwa, itulah domba. Jadi saya berkata kepada jemaat bahwa Tuhan bilang gembalakanlah domba-dombaku. Jadi Tuhan nggak pandang kamu gembala sidang, kamu punya titel, kamu punya jabatan, tapi kamu juga harus digembalakan di dalam firman dan di dalam Roh Kudus. Ya itu yang Tuhan mau, supaya jangan sampai dunia yang menggembalakan kamu, bukan kamu yang kita yang harus mengontrol dunia, bukan dunia yang mengontrol kita, karena ada firman dalam hidup kita itu yang membawa kita akan semakin, bukan dunia yang mengontrol kita, tapi kita yang harus mengontrol dunia. Jadi ini kebenaran firman yang harus terus kita beritakan, sampaikan. Jadi jangan sampai
Makanya di dalam Yohanes 10 sudah pencuri hanya datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi ya kita mau menyerahkan hati kita kepada siapa? Kepada Tuhan, ya Tuhan yang akan pimpin. Tapi kalau kita menyerahkan kepada iblis, ya dia hanya mencuri damai sejahtera kita, mencuri waktu kita, kesempatan kita. Jadi itu. Jadi saya mau katakan bahwa wow, kita akan semakin dibawa untuk terus saling melengkapi. Jadi jangan pernah jemu-jemu untuk datang beribadah bersama dengan Kristus ya. Amin. Tuhan Haleluya. kita semua dimanapun Tuhan utus kita, dimanapun kita ada, kita saling menguatkan orang-orang di sekeliling kita, anak-anak kita, suami kita, istri kita. Mari kita terus, karena saya bilang kepada ada beberapa anak-anak rohani, saya bilang orang meninggal itu enggak rombongan, orang juga keselamatan itu enggak rombongan, pribadi tanggung jawab di hadapan Tuhan. Bukan karena keturunan kamu, keturunan kamu, nenek moyang kamu Kristen, itu enggak jadi jaminan. Tapi yang menjadi jaminan yaitu imanmu kepada Kristus. Bukan karena orang tua kamu pendeta, atau nenek moyangmu orang jabatan punya pendeta, tapi Tuhan bilang itu pribadi lepas pribadi. Jadi ini yang harus kita terus renungkan dan sampaikan. Ya, jadi intinya bahwa kita harus terus saling menguatkan, saling meneguhkan, karena ya itulah tubuh Kristus dan kepala kita satu, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang mengatakan sudah selesai. Ya, puji Tuhan. Luar biasa, semakin semangat berkobar-kobar ini untuk kita terus melayani Tuhan. Jadi puji Tuhan, kita sambil nanti Pak Edwin, saya mau request pujian. Oke. Apa itu tadi saya ingat dalam minggu ini, mengikut Yesus keputusanku. Pernah dengar? Pernah. Ya. Pernah familiar. Yang sebelum kita nanti masuk dalam perjamuan kudus, nanti mungkin Pak Edwin bisa naikkan pujian itu, kemudian kita akan masuk di dalam perjamuan kudus malam hari ini. Atau ada yang lagi yang mau bersaksi atau menambahkan sharingnya? Masih ada kesempatan. Ibu Umi mungkin, Ibu Rin Jumat kali? Salam, salam. Ya, shalom. Oh, puji Tuhan. Maaf, tadi belakangan masuk, tapi tadi mulainya jam 8, ternyata jam 7 Indonesia. Aku buka sudah mulai. Apa ya, kesaksian sedikit aja tentang itu ya, saudara. Di sini kan banyak orang Indonesia ya. Dan saya kan nggak bisa masuk gereja karena saya nggak tinjus. Di luar itu saya selalu dalam pertemuan jiwa-jiwa banyak sekali ya. Ada orang itu, yuk kita menghadapi jiwa-jiwa itu memang bermacam-macam orang ya. Ada orang itu, ada satu orang itu yang kita memang aku itu apa ya, saat menyembah Tuhan, walaupun ada jiwa aku waktu nyembah, aku nyembah. Dia itu sama anggota di komsel saya, aku menyembah di situ. Orang itu tiba-tiba pergi, mungkin nggak enak dengar kita nyanyi ya, karena rohnya belum bisa terima. Terus setelah itu, ya tetap saya hubungi, saya kasih kabar gimana gitu. Terus puji Tuhan, dengan saya sudah nggak apa ya, saya terus follow up dia, terus ya mau ketemu gitu. Ya memang yang saya tangkap gini ya, memang untuk kita cari jiwa itu dibilang gampang, dibilang enggak ya. Kadang kita itu belum, orang itu mendengar kata Tuhan Yesus sudah kayak anti, sudah apa ya, sudah kayak menghindar gitu ya. Tapi kita sebagai murid Tuhan, kita enggak, jangan kita sampai apa ya,
eh, ragu atau merasa kayak sungkan atau merasa kayak gimana ya. Walaupun orang itu melihat nama Tuhan Yesus kayak dia sudah merasa anti atau merasa menjauhi kita, kita tetap aja didekati dengan doa kita, pasti suatu saat dia dijamah Tuhan. Dari situ tuh saya banyak sekali temukan jiwa di situ. Semua saya hubungi kalau minggu ya aku pasti jalan-jalan cari jiwa di situ, pasti ada orang. Teman saya itu bilang begini yang di pelayanan di gereja, Naomi, sama nggak di sini kadang merasa sedih, bilang gitu biasanya. Karena biasa kalau di gereja aku nyembah itu kan sangat gitu kan, saya kalau di sana on fire gitu gereja. Jadi teman-teman, ya biasanya kamu begini-begini, terus Mbak Omi nggak di gereja gini-gini gitu, gak apa-apa. Di luar juga ada, aku juga mau cari jiwa, juga pelayanan, bilang gitu. Terus dan di situ kan gembala kul, jadi kalau anak anggota sikul yang saya pegang itu masih ibadah, aku mesti nunggu dulu di tempat biasa kita kumpul. Tuh dia, aku sudah siapkan semuanya. Tuh dia kumpul di situ sama aku gitu. Dan mereka juga semua mengerti. Memang pendeta aku juga yang Jakarta juga saat itu pun dia, kalau itu keputusanku dia menghargai gitu kan. Terus setelah itu di teman-teman khawatir bahwa aku kan nanti aku sendiri di luar gimana gitu, ke Mbak Ismi sendiri nanti kesana ke mana lah biar ketuk gitu. Enggak, jangan khawatir, saya bilang gitu, aku pasti Tuhan kasih kirimkan teman untuk saya. Tapi puji Tuhan benar, setiap minggu ada nemani saya setiap minggu, dan orang itu pasti saya bolak endingnya selalu saya kenal, ada komunikasi terus orang itu. Jadi orang mau menginjil ya, kadang-kadang orang mau menginjil, yang kalau bilang di sini aku juga ada penginjilan kan. Jadi kadang orang mau menginjil itu belum melangkah, dia sudah takut, dia sudah merasa sungkan, merasa nggak enak, takut ditolak, takut dimarahi gitu kan. Aku bilang sama teman-teman juga, kalau menginjil itu jangan takut atau jangan takut ditolak atau takut dimarahi, karena kalau kamu belum melangkah, kamu sudah takut dulu, di alam roh kamu perang itu sudah kalah. Roh kamu sudah kalah di situ, karena kamu belum melangkah, kamu sudah merasa kalah, sudah takut, sudah merasa sudah merasa takut, dimarahi, ditolak, ini itu sungkan, gak enak gitu kan. Jadi kamu harus terus melangkah. Saat kita melangkah dengan kekuatan dari Tuhan, Roh Kudus yang membimbing kita, pasti kita itu akan dituntun. Walaupun jiwa itu yang kita kabari, kita beritakan Injil, mungkin dia nggak ngikut kita, atau mungkin dia itu saat itu belum menerima. Tapi kalau tuh firman itu hidup dan kebenaran, pasti suatu saat dia akan ditumbuh benih itu di hati dia, bilang gitu. Jadi yang kita semua kalau menginjil gak usah perlu takut dan khawatir dan gentar ya, karena saat kita takut itu sudah rasa ada kalah di alam roh, itu kita berperang kalah dulu. Saya ingatkan sama teman gitu ya, puji Tuhan di sini juga di penginjil yang saya di situ juga semua pada on fire sama. Walaupun saya nggak di gereja sudah, tapi saya juga pelayanan, saya nggak mengganggu sih ya. Cuma aku nggak bisa masuk itu aja. Terus setelah itu tentang jiwa-jiwa ya. Ini tadi juga ada single tentang jiwa waktu sering yang sudah tadi ya dengar. Memang di akhir zaman ini waktu penuaian ya. Karena Tuhan berkata sebelum Tuhan datang banyak miliaran akan bertobat, akan banyak dimenangkan. Tuhan berkata Tuhan datang, Injil diberitakan dulu sampai ke ujung bumi, sampai seluruh bumi mendengar nama Tuhan. Ini di akhir zaman ini ya, untuk cari jiwa itu di luar sana tuh banyak orang yang butuh Tuhan sebenarnya. Kalau keluar tuh ada orang yang ngeluh ya, kadang masalah tentang keluarga, tentang uang, tentang itu banyak di seorang keluhan itu ya. Dan itu tugas kita untuk mendoakan mereka. Jadi di akhir zaman ini ya, yang nggak tahu Tuhan kapan datang, tapi sudah dikenapi tanda-tanda Tuhan datang kapan, kita nggak tahu tuh, kita akan siap-siap aja yang untuk Tuhan datang. Itu untuk tugas kita untuk menjangkau jiwa dimanapun itu kita berada. Aku minta sama Tuhan begini, Tuhan, dimanapun aku berada, biar mujizat-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu menyertai saya. Di situ ada jiwa dimenangkan untuk kemuliaan-Mu. Tapi ya itu tadi, kalau kita jiwa itu tadi misal gak kita jangkau, kita beritakan Injil, dia itu enggak terima, mungkin juga marah. Kalau aku kadang lagi minta orang Injil, dia bilang gitu orang. Lalu aku datang langsung dia bilang, tak tahu, dia bilang, oh itu Yesus ya, dia bilang gitu. Aku tak punya Tuhan sendiri, bla bla. Tak kasih tahu bulan-bulan, saudara, kalau dia terus keras, aku bilang gini, terus tinggal pergi, aku bilang gitu.
ini keselamatan kamu tolak ya, kamu tolak kemenyesalan. Dia bilang gitu. Aku udah tinggal di kereta itu, aku terus pergi. Kalau sudah orang sudah terlalu keras ya. Jadi apa namanya? Kalau di waktu kita menginjil firman itu kita sampaikan, orang itu belum percaya, belum menerima, tapi telinga dia mendengar, roh kita itu mendengar, secara roh dia dengar, pasti dia mendengar. Suatu saat pasti dia itu akan dengan cara Tuhan, siapa akan apa Tuhan pakai untuk membawa dia ke mengenal Tuhan atau ke gereja ya, pasti akan firman kan hidup dan kebenaran itu. Karena aku ingat kesaksian waktu dulu bertobat ya, aku itu pernah kenal namanya Reni, itu orang Jawa Tengah. Dia itu aku pernah diinjili di situ waktu pergumulan itu, aku ada pergumulan diinjili dia. Cara aku kenal ngerti hari-hari ini itu menginjil tahu, waktu itu tahu kan ngerti itu menginjili saya. Itu dia bilang kata Tuhan Yesus mengasihi saya, bla bla bla, kita harus mengampuni, bla 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 gitu kan. Itu selang berapa tahun, saudara, berapa tahun itu pokoknya aku bertobat tuh. Pada saat Manureni menginjili saya itu aku sama sekali nggak terima. Dan itu aku selang berapa, nggak hanya bulan, tahun loh. Terus itu dengan cara Tuhan ada orang bisa aku bisa terima Tuhan dengan cara Tuhan sendiri. Aku yang dapat mimpi ketemu Tuhan, yang aku ketemu Tuhan, ada orang Kristen yang kasih aku gini tadi. Jadi apa namanya, firman itu hidup dan benar. Saat kita sampaikan walau orang itu nggak terima, saat itu pasti suatu saat dia itu akan mengalami Tuhan dengan cara Tuhan. Kita nggak tahu ya, tentu hati Tuhan nggak bisa islami ya. Tuhan itu banyak cara, bahkan lebih dari 1000 cara untuk membawa manusia bertobatan. Kita beritakan saja Injil, beritakan itu aja, kan itu kebenaran. Ya puji Tuhan ya, aku di Hongkong aku bisa di situ bisa memberitakan Injil itu. Nggak kayak di Indonesia, aku dengar teman katanya, kalau di katanya penista agama gitu ya, kalau tenggol didik ya. Tapi di situ enggak, sudah, karena di Hongkong itu nggak ada namanya pemerintah itu kayak orang ibadah, puji-pujian di taman dia tuh nggak ada orang yang orang yang menegur atau orang yang melarang itu nggak, pokoknya nggak keras suaranya. Keras kan orang lain kan risih gitu, mungkin kalau keras ya. Itu nggak ada orang yang itu, nggak ada. Jadi kita tuh ada kebebasan gitu, ada sedikit kebebasan di sini tuh. Ada orang bilang penista agama itu nggak ada di sini juga. Aku selama di sini berapa tahun ya, nggak ada orang penista agama. Mungkin karena posisinya beda ya, Indonesia kan mayoritasnya orang seberang ya, tapi kan di Hongkong kan enggak. Jadi itu juga peluang bagi kita yang dari sini ya, untuk kita bisa memberitakan Injil kerajaan surga, kan untuk kebenaran harus disampaikan. Itu aja, terima kasih, Tuhan yang memberkati. Amin, amin. Terima kasih, Ibu Umi, luar biasa. Baik, saya serahkan Pak Edwin untuk menaikkan pujian. Kita siapkan roti dan anggur. Bu, sebentar bisa tambah sedikit. Kayaknya ada Gloria masuk, Mama Gloria masuk. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ya. Shalom. Jadi kita lanjut Ibu Seba ya? Iya, iya. Oke. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingat, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus
keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, tetap tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan roti dan kudus. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Seperti pujian yang sudah sharing firman Tuhan yang kita sudah sama-sama dengar. Dan pujian yang kita sudah naikkan bersama. Bahwa mengikuti Yesus itu adalah keputusan. Haleluya. Jadi pada malam hari ini, biarlah dengan persiapan kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus, itulah yang akan mengikat kita menjadi perjanjian yang kekal di dalam iman pengharapan kita dengan Kristus. Mari kita akan satukan hati kita akan berdoa sebelum kita terima perjamuan kudus malam hari ini. Kita satukan hati kita berdoa. Hati kami bersyukur, berterima kasih Tuhan Yesus. Sebab Engkaulah Tuhan yang menjadi perisai atas kehidupan kami. Kami bersyukur dengan hati kami iman yang kami dapatkan di dalam Engkau dan Engkau taruh dalam hidup kami. Dan keputusan kami di dalam mengiring Engkau. Keputusan kami di dalam mengikut Engkau. Kami boleh bersyukur sebab kekuatan ilahi itu datangnya daripada Roh Kudus. Kekuatan ilahi itu datangnya daripada firman hidup. Sebab Engkaulah firman yang hidup, yang sudah berbicara di hati kami, berbicara di jiwa kami, berbicara di roh kami. Dan firman-Mu Tuhan akan termeterai di dalam jiwa dan roh kami. Firman-Mu akan terukir di dalam roh hati kami, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kami yang sudah menyaksikan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kami yang sudah ambil keputusan untuk mengiring Engkau sampai kedatangan-Mu yang kedua. Terima kasih Tuhan buat setiap hati dan iman dari setiap kami yang hadir bahkan yang tidak hadir saat ini. Kami percaya kuasa Roh Kudus akan bekerja di hati dan hidup mereka. Engkau memberkati Tuhan persekutuan kami, bahkan komitmen hati kami untuk masuk bersekutu di dalam tubuh dan darah-Mu. Kudus kami, layakkan kami, tahirkan hati dan iman kami, supaya semakin teguh di dalam mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau menguduskan hati kami, sehingga ketika kami terima tubuh dan darah-Mu, kami percaya hidup kami dan iman kami termeterai di dalam kebenaran kuasa darah-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama. Siap untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Amin.
Amin. Amin. Bapak Ibu, kita angkat roti di atas kepala kita dan kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya bacakan dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Yes. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita terima dengan Amin. Dalam nama. Haleluya. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Amin. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Amin. Dalam Tuhan Yesus. Dalam nama. Mari kita terima dulu. Haleluya. Puji Tuhan, setelah menerima sakramen perjamuan kudus saat ini, dan kita akan masuk dalam doa secara umum untuk kita semua yang ada di LK, dan buat berdoa untuk bangsa kita, daerah di mana kita hadir. Kami mohon dengan kasih Kristus, Pak Etun akan berdoa buat kita dan saya akan tutup di dalam doa berkat. Haleluya. Haleluya. Baik. Teman-teman semua yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berdoa, saya ingin bacakan sebuah penglihatan tentang pengorbanan Tuhan Yesus, kematiannya, dan darah yang tercurah saat Yesus dipaku di kayu salib. Suatu kali ketika saya sedang tekun berdoa, saya mendapatkan sebuah penglihatan di hari Kristus disalibkan. Hal itu menghancurkan hati saya. Saya melihat para prajurit Romawi memaku kedua tangan Yesus pada salib dengan menggunakan paku-paku yang besar. Saya melihat darahnya menetes dan mengalir turun. Saya ingat bahwa saya melihat darah tersebut tidak hanya mengalir dari tangannya, tapi juga dari seluruh tubuhnya. Dia telah dipukul sedemikian buruknya, sampai saya ingin menghiburnya dan melakukan sesuatu untuk menolongnya. Akan tetapi, setelah beberapa saat, mereka kembali mempersiapkan diri Tuhan Yesus untuk disalib. Saya melihat mereka mengangkat Tuhan ke salib. Sungguh mengerikan dan menyedihkan. Saya menangis ketika saya melihat penglihatan yang luar biasa ini. Lalu saya melihat apa yang tampak seperti ribuan malaikat. Mereka sepertinya tidak terlihat bagi orang-orang yang berada di tempat penyaliban. Namun saya dapat melihat mereka dengan jelas. Para malaikat menempatkan setiap tetesan darah yang Yesus curahkan di dalam bejana-bejana yang mereka pegang di tangan mereka. Kemudian mereka membawa darah Yesus ke surga. Para malaikat itu menangis saat mereka membawa tetesan darah Yesus ke surga. Harta yang sangat berharga
harta yang sangat berharga yang mereka bawa untuk mewakili pengorbanan Yesus yang luar biasa. Selagi saya memandang dalam kekaguman, saya mulai menangis begitu kerasnya sampai saya tidak dapat lagi melihat penglihatan itu. Saya begitu terharu dengan harga yang mengagumkan yang telah Yesus bayar bagi Anda dan saya. Dia memperlihatkan kepada saya berbagai hal dalam roh yang mempertunjukkan apa yang dikatakan firman tentang kuasa darah. Dia mulai memperlihatkan kepada saya apa artinya disucikan, dijaga, dibebaskan oleh darah berharga yang dicurahkan Yesus di Kalvari. Jiwa saya terbakar di dalam saya saat Tuhan memimpin saya untuk berbicara kepada orang lain tentang darah anak domba Allah yang berharga. Melalui berbagai penglihatan dan pewahyuan, saya mulai melihat lebih banyak lagi kebutuhan yang mutlak bagi pencurahan darah Kristus. Salah satu alasan utama dari kebutuhan ini adalah bahwa hidup kita harus ditebus. Dan kita akan memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami mengucap syukur malam hari ini kami boleh memperingati kematian. Oh, haleluya. Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu. Kami tidak bisa balas anugerah yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk pengorbanan yang Kau telah lakukan. Kami percaya kami dijaga oleh Tuhan. Amin. Kami dilindungi oleh Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Amin. Kami dimateraikan. Kami milik-Mu Tuhan. Amin. Amin. Saudara-saudara kami, orang-orang yang kami kasihi, anak-anak kami, orang tua kami, siapa saja kami percaya Tuhan. Mereka juga sudah dibeli dengan darah-Mu, darah yang mahal. Tuhan sudah tebus mereka. Yes. Kami berdoa Tuhan, saat ini yang sudah jauh Tuhan, tarik mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tarik mereka Tuhan, jangan biarkan mereka kehilangan keselamatan karena kebodohan, karena hal-hal yang tidak berguna, yang hal-hal yang tidak kekal itu Tuhan. Tolong selamatkan mereka, selamatkan. Terima kasih, kami percaya Tuhan mengasihi kami semuanya. Tuhan mengasihi kami semuanya. Sebab itu Tuhan mati. Tuhan berkorban bagi kami. Supaya kami bisa kembali dipulihkan hubungan kami dengan Bapa. Amin. Sebab itu malam hari ini kami tetap berdoa Tuhan. Ya. Bagi semua mereka yang sudah meninggalkan Tuhan. Siapa saja mereka. Tuhan kasihani mereka. Dengan cara Tuhan yang luar biasa. Kami tetap serahkan mereka agar mereka tidak kehilangan. Tidak kehilangan untuk selama-lamanya. Sebelum mereka mati Tuhan. Selamatkan mereka. Terima kasih Bapak untuk pertemuan malam hari ini. Berdoa buat semua kami yang ada di tempat ini Tuhan. Berkati Ibu Seba sebagai hamba Tuhan. Tuhan, berikan dia hati sebagai hati Kristus untuk membawa umat-Mu yang Kau percayakan kepadanya, untuk merawat setiap domba-domba dengan cara-Mu Tuhan. Melalui Ibu Seba.
Tuhan. Pakai Tuhan pelayanannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Berdoa bagi Ibu Umi, Tuhan, Ya Tuhan Yesus. bagaimana komitmennya untuk tetap mengikut Tuhan. Dalam Amin. keadaan apapun kami percaya Tuhan menjaga, memelihara Ibu Umi. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemeliharaan Tuhan sempurna. Tuhan akan pakai kehidupannya untuk menjadi berkat. Berkati juga untuk Ibu Meli bersama dengan anak Mika. Tuhan berkati. Mereka sebagai pahlawan Tuhan, prajurit Tuhan, mereka terus akan berjuang bersama dengan Tuhan untuk mengalahkan setiap siasat iblis, tipu muslihat iblis dan segala antek-anteknya yang terus berusaha untuk menjauhkan anak-anak Tuhan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus pakai kehidupan mereka. Berkati dalam pelayanan yang Tuhan sudah percayakan. Berkati untuk Sister Maria. Berkati hikmat dari Tuhan untuk dapat menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hatinya. Sehingga kami semua dan orang-orang lain bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Pakai Tuhan kehidupannya, pakai mulutnya, pikirannya, untuk menyatakan firman Tuhan kebenaran yang murni sehingga orang lain dibukakan pemahamannya. Membuka segala belenggu dalam nama Yesus. Tuhan pakai Sister Maria dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Ibu Diana. Tuhan pakai Ibu Diana dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tahu pergumulannya, Tuhan tahu hatinya, bahkan Tuhan mengerti setiap tetesan air matanya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, pakai Ibu Diana menjadi alat Tuhan. Merupakan sebuah kehormatan bagi Ibu Diana untuk dapat menyampaikan firman. Dan Tuhan akan memakai kehidupannya untuk menjadi berkat saksi di mana dia berada. Bagi Sister Ernie, Tuhan kami percaya dari tempat ini di mana kami berada tidak bersama-sama dengan dia. Tapi saat ini kami yakin kesembuhan Tuhan nyatakan, pemulihan Tuhan nyatakan, oleh kuasa darah Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, segala penderitaan, segala sakit penyakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Jamah Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sel-sel yang bermasalah Tuhan pulihkan. Dalam nama Yesus, darah Yesus yang ada di dalam darahnya akan memulihkan setiap penyakit. Dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Seperti firman Tuhan berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus datang memberikan kelegaan, memberikan kesembuhan, berikan pemulihan. Di dalam nama Yesus, terjadilah pemulihan atas kehidupan ini. Oh haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami berdoa untuk Ibu. Hari Jumat Tuhan berkati dalam keluarganya, dalam pergumulan dan pelayanannya. Tuhan tahu semua apa yang dia kerjakan. Tuhan pertambahkan imannya untuk terus berkata sesuai dengan firman Tuhan. Pertambahkan Tuhan talenta-talenta dalam kehidupannya untuk membicarakan hal-hal yang daripada Tuhan sendiri. Berkat pelayanannya Ibu Rin Jumat. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk Sister Marion. Tuhan berkati dalam pelayanan, dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam keluarga besar. Tuhan juga berkati mereka. Tuhan memberkati kehidupan Ibu Gloria. Tuhan saat ini bersama dengan kami dalam pergumulannya, dalam apa yang dia harapkan. Kami percaya Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik baginya. Tuhan mengatur yang terbaik baginya. Tuhanlah yang akan menuntun langkahnya, membimbingnya, dan segala bentuk kekhawatiran kami tolak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di akhir doa kami terus berdoa bagi teman-teman kami di LK. Siapa saja mereka, Tuhan mengenal dan mengetahui mereka. Jamah setiap kehidupan mereka, pergumulan mereka. Yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan. Mari Tuhan,
Engkau jangkau setiap mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan memenuhi hidup mereka dengan kasih-Mu, sehingga mereka terus berharap dan percaya, dan mereka memilih untuk tetap ikut Yesus di dalam keadaan apapun, di dalam kesendirian, mereka tetap mengasihi Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati setiap negara-negara yang ada, di mana kami berada. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan. Tuhan terus berikan kedaulatan atas kehidupan setiap umat Tuhan yang di seluruh penjuru dunia ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar apa yang kami ucapkan, walaupun tidak semua kami berbicara, tapi Tuhan tahu setiap doa kami yang keluar dari hati dan mulut kami. Tuhan dengar, Tuhan dengar, Tuhan dengar. Yes, Tuhan dengar. Yes, Tuhan dengar. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami alaskan doa kami yang sederhana ini, yang tidak sempurna. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menjawab setiap doa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan angkat tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah yang diberkati malam hari ini untuk di Indonesia dan pagi hari untuk di Amerika dan sekitarnya. Kami bersyukur cita karena roh Tuhan ada bagi kami. Roh Tuhan yang memimpin kami. Roh Tuhan yang sudah berbicara melalui kehidupan kami. Meneguhkan hati dan iman kami. Kami mengucap syukur. Engkau memberkati dalam setiap sharing dan dalam sakramen perjamuan kudus dan doa kami Tuhan kami diberkati dan ada dalam kedaulatan Tuhan. Biarlah damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam pertolongan Roh Kudus yang akan tetap menyertai kami mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, hari kita berkati, kita sama-sama katakan, amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu Sepa, terima kasih Pak Edwin, Sis Maria, terima kasih, Tuhan berkati. Sama-sama. Yang Korea ini tuh saya, tadi nggak bisa masuk. Oh Ibu. Sari ya, aduh. Itu tadi Iren juga nggak bisa masuk. Ternyata Akun orang lain deh, nggak bisa pakai akun sendiri. Selamat bertemu kembali Ibu Dokter. Selamat bergabung ya Ibu Gloria ya. Ibu Dokter. Aku lagi ini bisa saya nggak bisa bersuara. baru. Lama. Kami bertiga mau Selamat ulang tahun, Brother Dylan. Wah, happy birthday. Yang mana yang happy birthday itu? Kasih lihat dong wajahnya. Apa ya ulang tahun birthday? dia. Kami bertiga. Oke. Udah. Terima kasih Bu Sepa, Edwin, si Maria, saya keluar dulu ya. Oke, Ya, ya. Bumi. Mari mau doa sama di Komsel ya. 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 Makasih ya, Tuhan berkati semua. Dan berkati Ibu Gloria, Tuhan Yesus berkati. Aku nggak ngerti lagi nih sama Google Meet. Aneh aja loh. Berarti aku kan pakai WiFi, jadi WiFi-nya kayak keserap sama suamiku, udah lagi di kamar satunya. Kau dah